Antara lain, itulah persoalan yang paling akhir. Sebelum itu ada persoalan lain. Benar, Gusti. Meskipun pada akhirnya Gusti Prabu melakukan sebuah keputusan sesuai dengan keinginan mereka tentang lambannya penghukuman terhadap Ranggalawe yang telah berani membangkang dan menginjak-injak kewibawaan Majapahit. Lalu apa yang mereka tuntut dari Paman Lembu Sora? Tegaknya Undang-Undang Kutara Manawa Dharma Sastra, Gusti. Mereka cemas kalau sampai Gusti Prabu mengenyampingkan undang-undang yang kita anggap suci itu. Kalau itu yang mereka inginkan, akan aku lakukan. Dan kalian akan menyaksikan seorang raja dengan tega melupakan jasa dan budi seorang manusia yang baik kepadanya. Dengarkan sabdaku. Mulutku adalah bagian dari Undang-Undang Kutara Manawa Dharma Sastra yang akan menghakimi seorang yang dituduh sebagai seorang tatayi, seorang pembunuh, yaitu Mapatih Ridaha, Lembu Sora, atas gugatan Mahesa Teruna atas kematian ayahnya. Sebagai sang Prabu Wilwatikta, aku melihat kematian itu bukan pembunuhan secara pribadi, tapi pengkhianatan kepada kerajaan. Maka, hukum bela pati yang akan dilakukan oleh Mahesa Teruna tidak sah untuk dilakukan. Semua kembali ke raja. Hukuman bagi seorang pengkhianat adalah, pertama, pencabutan seluruh kepangkatan yang telah kuanugerahkan kepada Lembu Sora dan menyerahkannya kepada Mahesa Teruna. Selanjutnya adalah hak raja untuk menentukan hukuman secara tertulis kepada tertuduh yang akan kuputuskan dalam beberapa hari ini. Ada apa lagi, Halayuda? Kalian sudah berhasil menyingkirkan aku dari sisi Sang Prabu. Apa lagi yang kalian inginkan? Maaf, Paman Lembu Sora. Jangan masukkan saya ke dalam kata kalian yang Paman ucapkan tadi. Saya malah berusaha membela Paman. Jangan mencela-mencela, Halayuda. Aku melihat kamu dalam pertemuan dengan para rakyat di rumah Mbok Elam. Aku juga memergoki kamu berkuda bersama Mahesa Teruna. Yang kamu katakan semuanya benar, Gajah Biru. Tapi kamu tidak tahu apa yang kubicarakan di sana. Aku berusaha menenteramkan para rakyat yang tidak puas kepada Gusti Prabu karena tidak menghukum Paman Lembu Sora atas kejadian di Sungai Tambak Beras. Aku mencoba mengungkapkan semua jasa Paman Lembu Sora kepada Gusti Prabu di masa lalu, kepada mereka. Tapi kamu, Mahesa, untuk menuntut Kakang Lembu Sora, benar kan? Salah, sangat salah. Beberapa rakyat telah menghasut Mahesa Teruna untuk menuntut Paman Lembu Sora kepada Gusti Prabu. Dan saya berusaha membujuk supaya anak yang masih belum memahami sejarah perjuangan orang-orang Majapahit untuk jangan mendengar hasutan itu. Tapi tampaknya dia lebih mempercayai Rakrian yang menghasutnya. Sekarang apa tujuanmu kemari? Saya berusaha membela Paman di hadapan Gusti Prabu supaya tetap mengingat pengabdian dan kesetiaan Paman dalam memutuskan hukuman. Ini surat keputusan dari Gusti Prabu. Semoga Dewata Agung menjaga keadilanku. Aku Prabu Kertarajasa Jayawardana, dengan menimbang antara jasa dan kesalahan Lembu Sora, selama mengabdi kepadaku, atas kesalahannya mengkhianati tugas dan membunuh salah seorang senopati Majapahit, maka dengan ini kuputuskan, Lembu Sora harus menjalani pembuangan ke Tulembang dan terlarang untuk kembali ke Majapahit maupun tanah Kediri.
terhukum harus segera menjalani keputusan itu paling lama sepekan sesudah surat ini. Prabu Kertarajasa Jayawardana. Saya lebih memilih menjalani hukuman mati sebagai seorang tatayi. Dalam Undang-Undang Kutara Manawa Dharma Sastra, aku harus mati di pemanggahan, baik oleh seorang singa manggala ataupun tewas di ujung keris Mahesa Truna. Itu jauh lebih terhormat daripada menjalani hukuman pengucilan. Tolong, sampaikan itu kepada Sang Prabu Halayuda. Saya akan sampaikan permohonan Paman. Tapi, saya tidak bisa jamin bisa mempengaruhi Gusti Prabu. Saya mohon pamit, Paman. Saya yakin pasti ada yang bermain dalam keputusan Gusti Prabu. Benar, Kamandanu. Tiba-tiba Gusti Prabu bisa berubah seperti siang dengan malam. Pasti ada yang memfitnah Paman. Jangan mudah menuduh. Mungkin pikiran Sang Prabu telah semakin terbuka. Karena bagaimanapun, tindakanku jelas sebuah kesalahan yang tidak bisa diampuni dari segi apapun. Jadi Kakang akan menerima keputusan itu? Aku lebih memilih mati di ujung keris Mahesa Truna. Sehingga tidak akan ada lagi rasa dendam yang tersemai di dalam diri para pemimpin Majapahit ini. Gusti Prabu menjatuhkan hukuman buang kepada Lembu Sora, Ketu Lembang. Lembu Sora sangat tersinggung dan marah besar. Kelihatannya mereka mau membuat huru-hara di Kedaton. Mereka? Ya, sahabat-sahabat Lembu Sora, seperti Juru Demung dan Gajah Biru, pasti akan ikut-ikutan. Saya juga melihat seorang penggawa muda berada di rumahnya. Kalau tidak salah, namanya Arya Kamandanu. Ini harus dicegah. Secepatnya kita kumpulkan prajurit pilihan Kanda Tumenggung, juga para senopati. Lembu Sora tidak boleh bertindak seenaknya di Kedaton. Saya berada di tempat yang paling sulit, Dinda. Kalau saya tidak menghukum Paman Sora, rakyat akan melecehkan saya sebagai seorang raja yang tidak menghormati undang-undangnya sendiri. Tapi, Kanda akan mengkhianati jasa dan budi baik Paman Lembu Sora. Bagaimana dia rela menjadi tempat duduk Kanda ketika berada di tengah rawa? Rela menjadi tameng yang melindungi keselamatan kita dari kepungan pasukan Kediri yang mengejar-ngejar kita. Apa yang akan Kakang lakukan kalau sampai Paman Lembu Sora menjalani hukuman di pembuangan? Saya tidak tahu. Terus terang saya masih bingung. Apakah saya harus tetap mengabdi kepada sebuah negara yang buta terhadap jasa seseorang? Mungkin saya akan kembali berkelana sebagai pendekar. Gusti Prabu dikelilingi oleh manusia-manusia penjilat dan gila jabatan. Mereka berusaha menjatuhkan sesamanya untuk menaikkan namanya. Masalahnya tidak segampang itu, Wuni. Paman Lembu Sora secara hukum tetap bersalah. Tapi penyingkiran Paman Lembu Sora yang begitu banyak jasanya kepada Majapahit juga bukan merupakan keputusan yang bijaksana. Saya yakin keadaan di sanalah yang telah menekan Gusti Prabu sehingga memutuskan hukuman yang sangat mempermalukan diri Paman Lembu Sora. Mungkin ada yang menginginkan jabatan Paman Lembu Sora sebagai Rakyat Pati Ridaha. Saya kira bukan jabatan itu yang diperebutkan, tapi soal kedekatan Paman Lembu Sora dengan Gusti Prabu yang diirikan. Ada yang menginginkan kedekatan seperti itu dengan Sang Prabu. Dan itu bisa didapat hanya dengan melenyapkan Paman Lembu Sora. Siapa kira-kira? Saya tidak tahu. Saya tidak bisa membaca sikap para rakrian yang kebanyakan bersembunyi di balik topeng-topeng cendekia mereka. Ampun Gusti Prabu, hamba mau melaporkan tentang surat keputusan hukuman Gusti kepada Paman Lembu Sora. Kenapa masih dibicarakan lagi? Semuanya kan sudah tuntas. Kelihatannya beliau sangat tidak puas. Apa istimewanya? Semua terhukum tidak akan pernah puas atas hukuman yang harus dia tanggung. Mungkin beliau merasa telah banyak berjasa kepada Gusti Prabu. Jadi, dia bicara seperti itu, Halayuda? Atau ini hanya perkiraanmu saja? Hah? Aku jauh lebih mengenal watak Paman Lembu Sora daripada kalian semua. Tidak pernah. Tidak pernah Paman Sora merasa berjasa kepadaku. Tidak pernah. Apalagi membicarakannya kepada orang lain. Maaf Gusti Prabu.
memang itu hanya perkiraan hamba. Tapi semua perkiraan itu timbul karena sikap Paman Lembu Sora yang sudah sangat berubah. Dan, maaf, agak kasar. Apa yang kau maksud dengan kasar, Halayuda? Tampaknya, beliau mau membuat keonaran di Kedaton. Kalau tidak menemukan keadilan. Ampun Gusti Prabu. Sebagai Rakrian Tumenggung, hamba sangat bertanggung jawab. Kalau sampai perbuatan Kakang Lembu Sora benar-benar dilakukan. Hamba pun akan menjalankan tugas hamba sebagai mantri Kanuruhan. Hamba akan menindak dengan tegas siapapun yang berani bikin huru-hara di Kedaton. Apalagi dia seorang tataji. Lakukan. Lakukan apa yang pantas kalian lakukan kepada bekas pahlawan Majapahit. Saya serahkan leher saya untuk dipancung. Kalau yang saya katakan tidak benar. Saya harus bisa menemui Sang Prabu. Mestinya beliau bisa mengerti bahwa hukuman buang bagi seorang kesatria jauh lebih menyakitkan daripada hukuman mati. Apa tidak mungkin semua ini sebenarnya sebuah rekayasa, Paman? Dari orang-orang yang benar-benar ingin menghancurkan Paman. Bisa jadi. Padahal seharusnya tidak perlu. Mereka tahu bahwa saya bukan pesaing mereka. Karena kedudukan saya bukan di Majapahit. Saya Mapati Ridaha. Dan hanya hari-hari tertentu saja saya boleh menghadap ke Majapahit. Membingungkan sekali, Paman. Kalau dalam sebuah negara, para pemimpinnya sampai berselisih seperti ini. Saya sarankan, kamu jangan berpihak kepada siapapun. Sebab masa depanmu masih panjang. Kamu akan mengerti siapa sebenarnya yang berada di balik kemelut ini. Selama ini, Paman telah banyak membimbing saya. Apakah... Jangan bicara soal budi, anakku. Sebab kamu akan sulit berpikir dan bersikap jujur. Tapi apa bisa dibenarkan kalau seseorang itu melupakan budi baik orang lain kepadanya, Paman? Cara berpikirnya tidak seperti itu, Kamandanu. Jangan cepat berpihak kalau kamu merasa berutang budi kepada salah seorang dari dua orang yang sedang bertikai. Saya kurang setuju kalau kamu kembali berkelana di dunia persilatan. Karena sikap seorang pendekar cenderung tidak mau peduli dengan negaranya. Mereka biasanya lebih mengabdikan diri pada kemanusiaan. Bukankah awalnya manusia berjuang untuk membantu sesamanya? Betul. Tapi ketika manusia mengenal kelompoknya, maka nilai kemanusiaan jadi berubah. Manusia